Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesejahteraan. Kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yang terhormat Bu Syahada Al-Baqiyatul Karimah MPD. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Tren Literasi Digital terhadap Prestasi Akademik Siswa MI. Systematic Literature Review. Di sini ada abstrak. Hampir semua ini kehidupan telah mengalami perubahan pola dari yang non digital menjadi serba digital dan online. Jadi di zaman sekarang ini udah canggih kepada teknologi digital. Kondisi ini mensyaratkan dunia pendidikan dasar ikut berinovasi dan berakselerasi sesuai dengan karakter peserta didik Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Oleh karenanya, dibutuhkan data tentang pemetaan kondisi terkini tentang bagaimana pola interaksi siswa MI dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sekaligus bagaimana pola sekolah MI. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui peta aktivitas siswa MI dalam aktivitas dengan perangkat sebagai perangkat TIK dan dunia maya. Yang kedua itu untuk mengetahui pola kebijakan sekolah terkait penggunaan smartphone sebagai produk perkembangan era digital, khususnya pada pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren dan perkembangan implementasi pendidikan teknik informatika dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah Ibtidaiyah atau MI melalui pendekatan systematic literature review. Data yang dikumpulkan dari artikel ilmiah dalam rentang waktu 2022-2024 yang terindeks di basis Google Scholar menggunakan Public or Paris. Artikel yang terpilih dianalisis menggunakan Prisma mencakup proses identifikasi, menyaring, dan analisis sistematik. Di sini ada pendahuluan. Itu kemampuan literasi digital adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Literasi digital mencakup keterampilan dalam mengakses, menggunakan, dan manfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital sangat penting bagi para guru di sekolah. Di era yang didominasi oleh teknologi digital, kemampuan untuk memahami, menggunakan, berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan belajar siswa digital menjadi semakin penting. Hal ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, mengevaluasi kebenaran dan keandalan informasi tersebut, serta berkomunikasi dengan baik menggunakan berbagai platform dan media digital. Pada bab ini, penulis bertujuan untuk menjelajahi secara mendalam tentang tantangan dan peluang yang terkait
dengan upaya mengintegrasikan literasi digital dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari pendidikan hingga pekerjaan. Literasi digital memainkan peran krusial dalam memungkinkan individu untuk beradaptasi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat dalam semua bidang dan sisi kehidupan menjadi penanda awal abad ke-21. Lewat perkembangan dan teknologi digital antara satu negara dan negara lainnya di seluruh dunia jadi saling berhubungan. Tidak terdapat sekat atau pembatas dari interaksi dan pertukaran informasi. Jadi kalau kalian mau berhubungan sama negara lain itu tidak dibatasin sama sekali. Jadi kita dapat menghubungkan antara negara kita dan negara orang lain. Faktor ruang dan waktu menjadi semakin kecil, penanda bahwa bidang penggunaan TIK sudah menjamur dan menjadi kultur keseharian masyarakat yang akan berpengaruh dalam timbulnya transformasi kompetensi dan kualifikasi SDM, sumber daya manusia. Bukan hanya itu, hal tersebut juga berdampak pada munculnya banyak risiko serta dilema yang dialami oleh peserta didik, yaitu kehidupan era di zaman sekarang ini. Sangat kontras bedanya dengan kehidupan di era zaman sebelumnya, sehingga hal ini mau tidak mau menjadikan peserta didik untuk banyak belajar dan terus beradaptasi dengan aktif terhadap perubahan yang ada. Hal ini diharapkan agar peserta didik menyiapkan dirinya dalam menghadapi tantangan global di zaman sekarang ini dan di zaman yang akan datang. Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat ini dan mengarah pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bukan juga mencakup melek visual yang artinya kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disarankan gurunya dengan secara visual seperti video, gambar, dan adegan. Di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam meneliti ini adalah mode SLR. Jadi dengan metode review. Dengan teknik studi literatur dipilih karena kemungkinan pengumpulan data yang mendalam dalam komprehensif melalui analisis berbagai media literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adlini dan kawan-kawan 2022. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian literatur, kata kunci, tren literasi digital, analisis antara literasi digital dan prestasi akademik media, pembelajaran berbasis teknologi. Sumber literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah dan laporan peneliti yang relevan. Kriteria pemilihan literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, publik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2022 sampai 2025, dan berasal dari sumber yang terakreditasi. Data yang dipilih
kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kategori yang muncul berulang kali dalam literatur yang dikumpulkan. Next. Di sini ada hasil dan pembahasan. Literasi digital sebagaimana yang dijelaskan oleh Gister adalah kemampuan, keterampilan, atau kompetensi individu dalam memahami dan menggunakan informasi digital. Seperti itu, memberikan definisi yang lebih komprehensif, tidak hanya mencakup pemahaman tetapi juga keterampilan praktis dalam mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi berbagai sumber digital. Dengan kata lain, literasi digital tidak hanya tentang mengakses informasi dari berbagai sumber, juga tentang bagaimana kita menyaring, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi tersebut. Literasi digital yang baik tidak hanya sekedar mampu mengoperasikan perangkat digital, tapi juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mencari, mengevaluasi, dan menganalisis, menciptakan, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Kemampuan ini mencakup menggunakan teknologi secara efektif, etis, dan sesuai dengan konteks sosial. Dengan demikian, siswa tidak hanya dibekali keterampilan dasar, tapi juga dipersiapkan untuk menjadi warga digital yang kompeten menghadapi kompleksitas dunia digital. Menyoroti pentingnya 8 elemen dalam literasi digital. Elemen-elemen tersebut mencakup aspek kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, pemikiran kritis, tapi juga melibatkan pemahaman yang dalam tentang bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia dengan pengembangan generasi digital yang kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, kedelapan elemen ini yang mencakup kompetensi teknis dalam mengoperasikan dan menciptakan konten digital, kemampuan informasi dan komunikasi untuk mencari, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital, serta pemahaman yang mendalam tentang etika digital, pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di era digital, pengembangan media, dan belajar berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi literasi digital siswa ME. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengembangan media dan bahan ajar berbasis teknologi di madrasah ibtidaiyah atau disebut ME, penting untuk memahami definisi dari kedua konsep ini. Menurut Lethueru, media ajar adalah alat yang memfasilitasikan interaksi edukasi antara guru dan siswa. Sementara itu, mendefinisikan media ajar sebagai perantara yang menyampaikan informasi pembelajaran. Sedangkan bahan ajar seperti yang dijelaskan oleh Sungkono merupakan seperangkat bahan yang dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Di sisi lain, mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mendapat berupa modul, lembar kerja, media audio visual, dan sumber pembelajaran lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat bahwa media ajar merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar. Keduanya saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran di MI juga perlu beradaptasi dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat di era digital. Adapun pengembangan
media dan bahan ajar berbasis teknologi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MI. Telah mengidentifikasi sejumlah media dan bahan ajar berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti augmented reality dan virtual reality. Itu apa sih artinya? Itu artinya augmented reality itu adalah teknologi yang menggunakan penggunaan untuk melihat dunia nyata dengan tambahan informasi digital yang ditumpangkan pada lingkungan sekitar. Augmented reality atau disingkat AR menggunakan kamera, sensor, dan perangkat lunak untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan menampilkan informasi digital yang relevan. Itu contohnya seperti permainan Pokemon Go. Itu game yang menampilkan karakter Pokemon di lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada aplikasi yang menampilkan informasi tentang produk di toko dengan menggunakan kamera smartphone. Yang ketiga itu filter Instagram yang menambahkan efek pada wajah atau lingkungan sekitar. Kalau virtual reality atau disingkat VR itu adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan untuk mengalami lingkungan virtual yang sepenuhnya digital menggunakan handset atau perangkat lainnya untuk memblokir pandangan dunia nyata dan menampilkan lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif. Itu contohnya seperti game VR yang memungkinkan pengguna untuk mengalami lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif. Yang kedua itu simulasi pelatihan untuk pilot atau dokter. Yang ketiga itu pengalaman yang memungkinkan penggunaan untuk menjelajahi tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau dalam kehidupan nyata. Berbagai jenis media ini menawarkan pengalaman belajar yang kaya bagi siswa MI. Sebagaimana ditegaskan integrasi teknologi dalam pembelajaran dalam membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif, meningkatkan efektivitas pembelajaran, memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dan mendalam dengan materi, meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sini ada kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran khususnya dalam mengembangkan media dan bahan ajar merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kompetensi literasi digital siswa MI. Dengan pemanfaatan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan terutama dalam kehidupan siswa MI di era digital ini. Selain itu, sebagai investasi jangka panjang, penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa MI agar mampu menghadapi tantangan di era digital. Meskipun begitu, dalam prosesnya terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti terbatas akses teknologi, kurangnya kesiapan dan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi, kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung, dan ancaman siber yang membahayakan. Maka dari itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga pengembangan bahan ajar efektif dalam mendukung peningkat kompetensi literasi digital siswa MI.
Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.